Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang fluidostatis. Minggu kemarin kita sudah mempelajari fluidostatis bagian tekanan. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari 3 poin dalam fluidostatis juga. Yang pertama, ada hukum pokok hidrostatis, yang kedua ada hukum Pascal, dan yang ketiga ada hukum Archimedes. Yang pertama, hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis menyatakan tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang datar di dalam sejenis zat cair yang dalam keadaan setimbang adalah sama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah bejana U diisi dengan dua jenis fluida yang berbeda, yaitu Ru1 dan Ru2. Jika diukur bidang datar A dan B, maka ketinggian dari fluida adalah H1 dan H2. Maka tekanan kedua titik A dan B sama besar, sehingga dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. PA sama dengan PB, P atmosfer tambah Ru1 kali G kali H1 sama dengan P atmosfer tambah Ru2 kali G kali H2. Jadinya Ru1 kali H1 sama dengan Ru2 dikali H2. Selanjutnya, alat ukur tekanan gas. Yang pertama ada manometer terbuka, dan yang kedua ada barometer raksa. Dengan menerapkan hukum pokok hidrostatis di titik A dan B, maka dapat kita gunakan persamaan berikut. Pada manometer, persamaannya yaitu PA sama dengan PB, Pgas sama dengan P0 ditambah Ru GH. Untuk barometer, PA sama dengan PB, P0 sama dengan Ru GH. Selanjutnya, penerapan hukum pokok hidrostatis. Yang pertama ada bendungan air. Hidrostatis dimanfaatkan untuk mendesain bendungan. Bendungan didesain semakin ke bawah, maka semakin tebal desainnya. Hal ini karena bagian bawah menerima tekanan lebih besar dari bagian atas, baik itu tekanan hidrostatis air sendiri maupun tekanan bagian atas bendungan tersebut. Selanjutnya, pemasangan infus. Tekanan hidrostatis dimanfaatkan dalam pemasangan infus juga. Ketinggian diatur sedemikian rupa sehingga tekanan zat cair pada infus lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir ada penampung air. Posisi penampung air selalu diletakkan di bagian paling tinggi dari rumah. Tujuannya agar tekanan air dapat mengalir dengan lancar melalui keran air. Selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri berbunyi, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, pasti kalian pernah pergi atau melewati tempat mencuci mobil. Nah, di situ kalian pasti melihat pilar kecil yang berada di tempat cucian mobil itu yang bisa mengangkat dan menurunkan sebuah mobil. Pernahkah kalian berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi, alat tersebut yang bergerak dinamakan mesin hidrolik. Mesin hidrolik bisa bergerak karena adanya hukum Pascal. Prinsip kerja hukum Pascal. Menurut Pascal, jika bejana U satu sisinya diberi tekanan, maka tekanan ini akan diteruskan sama besar ke sisi satunya lagi.
sehingga pernyataan ini disebut hukum Pascal. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gaya F1 yang bekerja pada luas penampang A1, maka gaya akan diteruskan pada F2 dengan luas penampang A2, sehingga secara matematis rumusnya dapat ditulis P1 sama dengan P2. P1 yaitu V1 F1 per A1 sama dengan P2 sendiri F2 per A2. Atau juga dapat ditulis F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Dan juga dapat ditulis seperti F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Dengan P sama dengan tekanan, satuannya Pascal, F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan A sama dengan luas penampang, satuannya meter persegi. Selanjutnya, ada penerapan hukum Pascal. Yang pertama, ada dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik yaitu memberikan tekanan kecil pada penghisap kecil yang akan diteruskan oleh minyak melalui pipa ke penghisap besar, sehingga bisa menghasilkan gaya angkat. Selanjutnya, rem hidrolik. Prinsip kerjanya ada pada sistem pengereman mobil, supaya dapat menghentikan gerak ban mobil yang melaju. Selanjutnya, ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Fungsinya yaitu untuk mengangkat mobil agar bagian bawah mobil bisa dibersihkan. Mesin ini biasa digunakan di bengkel tempat cuci mobil. Dan yang terakhir ada pompa hidrolik ban sepeda. Pada pompa ban sepeda di dalamnya menggunakan hukum fluida. Selanjutnya ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri berbunyi, setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida mendapat gaya apung, berarah ke atas, yang besarnya adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda ini. Jika berat benda di udara V, berat benda di dalam zat cair V aksen, maka gaya ke atas FA sama dengan V kurang V aksen. Gaya ke atas juga dirumuskan dengan FA sama dengan MF kali G. FA sama dengan ρF kali VBF dikali G. Dengan FA sama dengan gaya apung, satuannya Newton. MF sama dengan massa fluida, satuannya kilogram. ρF sama dengan massa jenis fluida, satuannya gram per centimeter kubik atau kilogram per meter kubik. VBF sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida, satuannya meter kubik. Dan G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon persegi. Pada hukum Archimedes ada hubungannya dengan benda mengapung, tenggelam, dan melayang. Yang pertama ada mengapung. Benda yang dicelupkan dalam fluida akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Massa jenis benda yang terapung memenuhi persamaan ρB sama dengan VF dikali ρF per VB. Dengan ρB sama dengan massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. ρF sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. VF sama dengan volume benda yang tercelup di dalam zat cair, satuannya meter kubik. Dan VB sama dengan volume benda seluruhnya, satuannya meter kubik. Sehingga syarat mengapung sebuah benda yaitu massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Selanjutnya tenggelam.
Benda akan tenggelam dalam fluida jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Jika benda yang tenggelam ditimbang dalam fluida, maka V lebih besar dari FA. V itu sendiri MB dikali G dan FA sendiri MF dikali G. Sehingga MB yaitu VB kali ρB dikali G dan MF yaitu VF kali ρF dikali G. Sehingga massa jenis benda yang tenggelam memenuhi persamaan VB dikali ρB lebih besar dari VF dikali ρF. Dan syarat tenggelam sebuah benda yaitu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Dan yang terakhir ada melayang. Benda yang dicelupkan dalam fluida akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Persamaannya V sama dengan F per A, di mana V MB dikali G dan FA sendiri MF dikali G. MB yaitu VB kali ρB dikali G dan MFG yaitu VF kali ρF dikali G, sehingga dapat ditulis VB kali ρB sama dengan VF kali ρF. Dan syarat untuk benda untuk melayang yaitu massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi baiklah, pembelajaran kali ini sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.